Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Diva Zahra dengan NIM 24060016 dari Prodi PGSD kelas B1 angkatan tahun 2024 di Siliwangi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gambaran objektif tentang ketahanan nasional Indonesia, khususnya dari aspek ideologi, serta strategi untuk memperkuatnya dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengantar ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan ini berdiri di atas Astagatra, yaitu 8 aspek penting yang meliputi aspek alamiah dan sosial. Nah, salah satu aspek sosial yang paling mendasar adalah aspek ideologi, yang merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan panduan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bagian yang kedua, gatra ideologi, Pancasila sebagai landasan ketahanan. Nah, dalam konteks ideologi ini, ketahanan nasional berarti kemampuan bangsa dalam menjaga, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah pengaruh urbanisasi, arus informasi yang bebas, dan ancaman radikalisme atau ideologi asing yang bertentangan. Jika ideologi bangsa goyah, maka akan berdampak pada kerukunan sosial, keutuhan negara, dan bahkan potensi konflik horizontal di masyarakat. Kemudian bagian yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Nah, yang pertama, tantangan utama dalam aspek ideologi saat ini adalah baik yang pertama ada penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi terhadap perbedaan. Yang terakhir, ada kurangnya pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, semua ini bisa melemahkan ketahanan bangsa jika tidak ditangani dengan baik oleh kita semua. Dan bagian yang keempat itu ada strategi menghadapi persoalan ideologi ini. Untuk menguatkan ketahanan nasional dari aspek ideologi, beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lainnya ada yang pertama, ada pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan sejak usia dini, terutama melalui sekolah dan keluarga. Yang kedua, ada pemanfaatan media digital untuk menyebarkan konten positif, edukatif, dan bernilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, ada penguatan peran tokoh masyarakat dan pemuda dalam menjaga toleransi dan keberagaman. Kemudian yang keempat, ada bela negara dalam bentuk nyata seperti berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam membentengi generasi muda dari ideologi yang menyimpang. Nah, jadi ketahanan nasional bukan hanya urusan pemerintah aja ya, melainkan tanggung jawab kita semua. Dengan memperkuat aspek ideologi melalui Pancasila, kita bisa menjaga persatuan, kedamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian ya dari pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyaknya kesalahan dan terima kasih telah menyimak dan menonton saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.